Istamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Fasal menjelaskan tentang simpati, syafaqah, simpati atau kasih sayang, wan nasihah dan nasihat. Yang bagi ayakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Seyogianya orang yang memiliki ilmu itu dia penuh rasa simpati, kasih sayang, nasihan, memberikan nasihat, ghairu hasidin, dan tidak hasad, tidak dengki. Fal hasadu yadurru wa la yanfa, karena hasad itu hanya mendatangkan madarat, tidak mendatangkan manfaat. Hatta meskipun ketika sahibul ilmi itu sudah punya murid, maka jangan sampai semangat dan spirit dia dengan muridnya itu semangatnya semangat kompetisi. Yang namanya guru kepada murid itu ya bagaimana caranya biar muridnya lebih unggul dari dirinya, kan gitu. Tapi kalau jiwanya jiwa kompetitor, nanti ketika muridnya lebih unggul, lebih bersinar, lebih banyak daripada gurunya, nanti gurunya akan tersinggung. Ini kalau jiwa sang guru jiwanya jiwa kompetitor bukan kolaborator. Jadi semangatnya harus semangat kolaborasi, bukan semangat kompetisi, kan gitu. Harusnya malah seneng kalau muridnya itu lebih berhasil daripada gurunya. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul, qalu, para ulama mengatakan, inna binal muallim yakunu aliman, sesungguhnya anak seorang guru menjadi seorang alim, li'annal muallim, karena guru yuridu ayyakuna tilmiduhu fil qur'ani aliman, dia ingin supaya muridnya itu menjadi seorang alim terhadap Al-Qur'an. Fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Lantaran berkah keyakinan dan simpati serta kasih sayang dia, maka anaknya menjadi seorang alim. Ya, meskipun kita dapati ada banyak ustadz, ada banyak tokoh agama yang anaknya ternyata berbalik 360 derajat dari orang tuanya. Ya, ada juga yang seperti itu. Yang paling hangat kan yang di Jawa Timur itu ya. Saya kemarin udah sempat nyinggung belum sih? Udah ya? Ya sudah, nggak usah diulang lagi. Kemarin baru habis dirilis lagi. Tadi malam saya baca itu, cerita lebih panjang dan lengkapnya. Ngeri, ternyata punya sebuah semacam kayak villa di tengah hutan. Jadi Kenapa? Ya, ada sebuah rumah di situ katanya memang untuk belajar ilmu metafakta namanya. Ilmu metafakta. Dan dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu metafakta itu nanti santriwatinya disuruh mandi kembang, disuruh apa di situ itu. Udah gitu aja ya. Enggak usah dilanjutkan. Ala kulli hal. Suatu saat nanti ketika kita menjadi seorang alim, maka sayangi murid-murid, sayangi santri-santri. Jangan jadikan santri atau murid sebagai bahan atau alat untuk memperkaya diri, apalagi dijadikan sebagai pelampiasan emosi. Nah, itu jangan. Di rumah sedang ada masalah, ke pondok, dilalah kok santri juga ada yang melanggar, udah itu lampiaskan kepada santri. Jangan seperti itu. Memang kalau
kitab ta'lim muta'alim ini lebih banyak menyentuh ke ranah muta'alim. Ada beberapa aspek ke alim atau mu'alim tapi tidak terlalu banyak. Kalau di Adabul Alim wal Muta'alimnya Syekh Hasyim Asy'ari, di situ nanti ada banyak adab-adab terkait dengan seorang mu'alim untuk seorang ustadz. Wa kana Abul Hasan yahki, Abul Hasan menghikayatkan, menceritakan anna sadral ajal burhanal a'immah ja'ala waqtas sabqi li banaihi. Burhanul a'immah menetapkan waktu belajar untuk kedua anaknya, As-Sadri Syahid Husamiddin Was-Sadri Sa'id Tajiddin, Husamuddin dan Tajuddin. Kapan? Waqtad dhuhwatil kubra, waktu duha kubro. Waktu duha kubro itu kapan? Menjelang duhur. Menjelang duhur. Waktu-waktu biasa digunakan untuk qailulah, itu waktu duhwatil kubro. Ba'da jami'il asbaq, setelah seluruh pelajaran-pelajaran yang lain. Wa kana yaqulani, kedua anak beliau mengatakan, inna tabi'atana takallu wa tamallu fi dzalikal waqti. Sesungguhnya naluri kami pada waktu itu takallu, merasa berat, wa tamalu, dan sudah bosan. Biasanya kan pelajaran ketiga ya kalau di KMI ya, menjelang duhur itu kan pelajaran yang berat biasanya. Dulu pas masih nyantri juga kita mungkin merasa kalau pelajaran yang menjelang duhur itu sedang berat-beratnya nahan kelopak mata. Faqala abuhuma rahimahullah, maka ayahanda beliau berdua mengatakan, innal ghurabaa wa auladal kubara, sesungguhnya para musafir dan anaknya para tokoh, ya'tunani, mendatangiku, min aqtaril ardi, dari seluruh penjuru bumi. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, maka sudah seharusnya aku memprioritaskan untuk mengajari mereka. Fabi barakati syafaqatihi, lantaran berkah simpati dan kasih sayang beliau tersebut, faqa, menjadi unggul, ibnahu, kedua anak beliau, aksaro fuqaha'il amsor, melampaui mayoritas fuqaha di berbagai negeri. Wa ahlil ardi fi dzalikal asri, bahkan penduduk bumi di masa itu. Wayam bagi seyogianya alla yunazi'a ahadan, tidak berseteru, bertengkar dengan seseorang pun, wala yukhasimuhu, tidak yukhasim itu ya kurang lebih sama lah seperti yunazi, berselisih, bermusuhan. Li'annahu yudayyu awqatihi, karena permusuhan perselisihan yang seperti itu hanya akan menyia-nyiakan waktunya. Qila, dikatakan al-muhsin, orang yang baik itu sayujza bi ihsanihi, akan dibalas dengan kebaikannya. Walaupun tidak langsung seketika itu, suatu ketika pasti akan dibalas kebaikannya, kan gitu. Banyak sekarang video-video singkat yang berusaha untuk menceritakan atau memberitahukan banyak hikmah kepada kita, diantaranya terkait dengan kebaikan ini. Saya kemarin baru habis lihat video itu, ada sebuah video menayangkan sebuah toko komputer, hujan deras, kemudian ada seorang yang mampir, kemudian dibilang sama yang punya toko, kurang lebih ya, monggo enggak apa-apa di sini aja sampai turun, sampai hujannya reda. Udah gitu aja tok, mempersilahkan orang untuk mampir ngiyup di toko dia. Selang sekian bulan, anak buah pemilik toko dilapori, bos, ini kita dapat orderan laptop sekian lusin. Wah, siapa nih yang itu bos, orangnya ada di depan. Ternyata yang pesan sekian lusin laptop di toko itu adalah orang yang dulu pernah dia persilahkan ngiyup di toko tersebut.
Ya terlepas dari itu fiksi ya, tapi kan maksudnya semua perbuatan baik kita hari ini itu akan ngefek kepada masa depan kita, bahkan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, sebagaimana yang pada pelajaran lalu sudah kita pelajari kan itu. Semakin banyak orang yang merasakan kebaikan kita, nanti ketika kita wafat semakin banyak orang pula yang akan mendoakan kita, ya kan. Betapa sering, apalagi di masa-masa pandemi kemarin ya, ketika ada seorang ustadz meninggal dunia, begitu kita buka status WA itu full memposting ucapan duka untuk ustadz tersebut. Kita scroll ke bawah itu hampir tidak habis, dan semuanya yakin itu mendoakan para ustadz tersebut, kan seperti itu. Itu kalau kita bandingkan dengan para ustadz, orang-orang yang alim berilmu di masa kini. Kalau para ulama salaf sudah jelas sekali, setiap menyebut namanya rahimahullah, 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 padahal dibaca berapa miliar kali, didoakan oleh berapa miliar manusia, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati beliau. Nah itu sejatinya orang yang alim itu akan senantiasa hidup meskipun sudah berkalang tanah. Wal musi'u satakfihi masawihi. Adapun orang yang berbuat keburukan, maka dia akan dicukupkan dengan keburukan-keburukannya. Ansyadani Syekhul Imam Zahid Al-Arif Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Imam Khawahir Zadah Muftil Fariqain rahimahullah. Qala ansyadani Sultanus Syariah wat Tariqah Yusuf Al-Hamadani. Panjang sekali julukan-julukannya. Memang kalau para ulama di mazhab Hanafi lakopnya lakop ya namanya ya, betul ya? Lakopnya memang panjang-panjang, banyak-banyak. La tajzi insanan ala su'i fi'lih. Jangan kamu balas seseorang atas perbuatan buruknya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Akan cukup membalas dia apa yang ada dalam keburukannya dan apa yang dia perbuat. Kila dikatakan man aroda ayyurghima anfa'atuwihi fal yukarrir. Barang siapa yang ingin yurghima anfa'atuwihi. Yurghim itu kan menelungkupkan, blusuk ke hidung musuhnya, fal yukarrir, maka hendaklah dia mengulang-ulang hadza syi'r. Maka kalau di sini yang cetakan terus beda ya. Fal yukarrir, kalau fal yukarrir titik bisa jadi yang dimaksud adalah fal yukarrir hendaklah dia tikror, belajar kan gitu. Tapi kalau di terbitan Kudus sepertinya fal yukarrir hadza syi'r, ya kan? Hendaknya dia mengulang-ulang syair ini. Syairnya apa? Idza syi'ta antal qa'atu wa karagiman. Kalau kamu ingin menemui musuhmu dalam kondisi dia kalah, wa taqtulahu ghamman, kamu membunuhnya dalam kondisi dia gundah, wa tahrikuhu hamman, dan kamu membakar dia dengan kesedihan, farum lil ula, maka kejarlah derajat yang tinggi, wazdad minal ilmi, dan terus tambahkan koleksi ilmumu. Innahu sesungguhnya manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, zada hasiduhu ghamman, orang yang hasad kepada dia akan semakin bertambah gelisah. Gak usah diladeni, fokus belajar aja. Semakin kita belajar, semakin kita cerdas, semakin kita pintar. Orang yang hasad sama kita akan semakin kemeropok. Tahu kemeropok nggak? Dimas tahu kemeropok? Kebakaran jenggot. Tahu ya kalau kebakaran jenggot ya. Kila dikatakan alaika antastagila bima salihi nafsika. Hendaknya kamu menyibukkan dirimu dengan kemaslahatan untuk dirimu tentunya.
La biqahri aduwika, tidak fokus, tidak sibuk untuk mengalahkan musuhmu. Fa idza aqamta masaliha nafsika, kalau kamu berhasil menegakkan, melengkapi maslahat untuk dirimu, tadammana dzalika qahra aduwika, maka yang demikian itu sekaligus include, mengandung kekalahan musuhmu. Iyyaka, jauhilah olehmu, wal mu'adata, bermusuhan. Fa innaha tafdahuka, sesungguhnya permusuhan itu justru akan mempermalukanmu. Wa tudayyi'u awqataka, dan akan menyia-nyiakan waktumu. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha, hendaknya kamu bersabar, tabah terlebih lagi menghadapi para sufaha, orang-orang idiot. Qala Isa bin Maryam shalawatullahi alaihi, ihtamilu minas safihi wahidatan kaitarbahu asyran. Tabahlah menghadapi orang idiot satu kali, maka kamu akan beruntung 10. Wa unshittu li ba'dihim syi'ran balautun nasa qarnan ba'da qarnin, telah kuuji manusia masa demi masa, aku amati. Walam ara ghaira khattalin wa qali, tidak kudapati di antara manusia itu selain mereka itu ada yang pengkhianat dan ada yang qali, pembenci. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an, tidak aku lihat dalam musibah itu, ketika aku melihat musibah, tidak pernah aku lihat musibah yang paling berat pernah terjadi. Asyadda waq'an, paling dahsyat atau paling berat. Wa as'aba, dan lebih sulit untuk dihadapi, min mu'adatir rijali, dari permusuhan seorang laki-laki. Wa dzuktu muraratal asya'i turran, telah aku rasakan seluruh rasa pahit, pahitnya segala sesuatu maksudnya. Murarah itu pahit, al-asya' sesuatu, turran itu seluruhnya. Wa ma dzuktu amarra minas su'ali, tidak ada rasa pahit yang lebih pahit yang pernah aku rasakan dari as-su'al, meminta-minta. Wa iyyaka an tadunna bil mu'mini su'an. Kalau fundraiser gimana Tat? Itu kan berarti minta-minta Tat. Gimana itu? Fundraiser, rumah sedekah, baitul mal, itu minta-minta apa enggak? Bukan minta-minta, tapi membukakan peluang untuk kaum muslimin berinfak dan bersedekah. Makanya karena membuka peluang harus berbekal ilmu, jangan sampai nanti niatnya membuka peluang tapi fakta di lapangan malah minta-minta. Wa iyyaka, jauhilah olehmu, antadunna, untuk berprasangka, bil mukmini, pada seorang mukmin, su'an, dengan prasangka yang buruk. Fa innahu, sesungguhnya su'udon kepada seorang mukmin, man sya'ul adawah, menjadi picu dari permusuhan. Wala yahillu dzalika, dan yang demikian itu tab'an tidak dihalalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ghibah itu ghibah itu termasuk dari kabair, dan ghibah itu biasanya timbulnya dari su'udon, ya kan? Ghibah itu biasanya seringnya timbulnya dari su'udon. Kalau bukan karena su'udon, tidak mungkin dia membicarakan orang lain, kan gitu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dhannu atau dhunnu bil mu'minina khairan, berprasangka baiklah kepada orang-orang yang beriman. Wa inna ma yansha'u dzalika, su'udon itu timbulnya atau tumbuhnya min khubthin niyah, dari buruknya niat.
Wa su'is sarirah, dan buruknya perangai. Orang yang terbiasa suudzon, ada apa-apa mesti langsung suudzon. Su'is sarirah. Terus gimana cara mengobatinya? Ya jangan suudzon. Biasakan untuk husnudzon. Apa-apa itu biasakan untuk husnudzon, kan gitu. Para ulama salaf kan mengatakan bahwa terkait dengan saudara kita sesama mukmin itu harus memberikan ratusan, bahkan kalau perlu ribuan uzur kepada saudara kita sesama mukmin. Kalau perlu itu cari dulu kesalahan kita, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Kama qala Abu Thayyib Al-Mutanabbi, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu. Kalau perbuatan seseorang itu buruk, maka akan buruk pula prasangka dia. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Dibenarkan suudzonnya itu dengan apa yang melintas. Min tawahumi berupa tawahum itu kan prasangka, tapi prasangka yang lemah, pikiran buruk yang terlintas pada dirinya. Melihat temannya, melihat ustadznya, melihat siapa melakukan sesuatu yang terlintas langsung sesuatu yang buruk, langsung sesuatu yang buruk. Tapi terus tidak boleh ya kita melakukan atau berada di posisi atau waktu yang memang menimbulkan don, kemudian kita melarang orang lain untuk suudzon. Karena kita juga dilarang untuk berada pada mawaqi'ut tuham. Contohnya apa? Yang sering saya jadikan contoh mawaqi'ut tuham itu ya kasus HP itu. Di pojokan pakai headset, ngomongnya lirih. Gimana orang lain nggak suudzon sama dia? Aku belum, kamu udah, pakai apa? Ya, itu loh. Nah, ini itu mawaqi'ut tuham. Atau malam-malam di kelas nggak ada orang, dia di pojokan bawa bawa kasur terus pakai SB. Di dalam ada cahaya. Apakah karena dia sering tahajud? Kan gitu kan? Nah, itu. Kalau di sini kita enggak diperkenankan untuk membawa laptop ya. Nah, kalau di Solo dulu saya nyantri itu kan memang boleh bawa laptop. Nah, kalau ada yang di pojokan pakai laptop, menghadap dinding laptopnya, pakai headset, ada ustadz masuk terus tangannya itu gerakan sifat kilat. Nah, itu mawaqi'ut tuham itu. Habis lihat apa kok tangannya langsung gerakan sifat kilat, kan gitu kan. Jangan-jangan lihat apa? Itu ya. Jadi kita di satu sisi tidak boleh suudzon, tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh berada pada waktu dan tempat ya dimana di situ memang mawaqi'ut tuham menimbulkan prasangka, kan gitu. Waktunya sholat jamaah tapi justru malah di kamar mandi. Itu kan akhirnya yang timbul kan prasangka yang tidak benar orang yang melihat. Loh kok di kamar mandi? Haris Ustaz loh. Haris ini jaga kamar mandi apa jaga pondok, kan gitu kan? Itu loh. Wa ada muhibbihi, orang yang suka suudzon itu nanti pada akhirnya dia akan memusuhi orang-orang yang mencintainya. Biqauli udatihi, hanya karena ucapan musuh dia. Dia punya sahabat, dia punya orang yang tidak suka sama dia. Sahabat dia akan dia benci karena penuturan dari orang yang tidak suka sama dia. Kalau orang itu terbiasa untuk suudzon, logikanya harusnya dia lebih percaya kepada sahabatnya daripada kepada orang yang tidak suka sama dia. Tapi karena terbiasa suudzon, akhirnya ucapan orang yang benci sama dia, dia percaya. Akhirnya orang yang sahabat dia benci. Paham maksudnya ya? Harusnya kan ketika dengar kabar dari orang yang benci sama dia kan langsung husnudzon. Masa sih sahabat saya kayak gitu? Klarifikasi langsung. Gentle aja langsung, blak-blakan enggak masalah. Kita harus biasakan blak-blakan. Enggak suka ngomong enggak suka. Seneng ngomong seneng. Ada program setuju bilang setuju.
Jangan di forum bilangnya oke, nggak apa-apa, bagus, lanjutkan bagian ketiga, mantap. Tapi begitu bubar beres majelis di belakang, wah bagian ketiga ya asem tenan. Gawe program kakean peraturan meneh. Jangan gitu, kalian emang nggak suka bilang di forum. Nah, fungsi adanya kita rapat BEM itu diantaranya untuk itu, biar kita terbiasa untuk vulgar dalam arti kita terus terang, jangan sampai ya itu tadi di depan bilangnya oke sip mantap, di belakang malah miso kaku hati tenan. Jangan gitu. Jangan gitu. Wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi, dan dia akan berada dalam malam yang penuh dengan keraguan gelap gulita. Wa unsitu li ba'dihim tanaha anil qabihi wala turidhu. Jauhilah orang yang buruk dan jangan kamu mengejar atau menginginkannya. Wa man aulaitahu husnan fazidhu. Orang yang sudah kita percayai sebagai orang yang baik, maka tambahkan kepercayaan kita, dekati terus. Satukfa min aduwika kullakaidin, akan dicukupi dirimu dari seluruh tipu daya musuhmu. Idza kadal aduwu fala takidhu, kalau musuh melakukan tipu daya padamu maka jangan kamu balas tipu. Wa unshitu li Syekhil Hamid Abil Fatah Al-Busti, dzul aqli la yaslamu min jahilin. Orang yang punya akal itu mesti dia tidak akan selamat dari gangguan orang yang bodoh. Yasumuhu dzulman wa inatan. Orang yang bodoh itu akan senantiasa mengganggu dia dengan kedzaliman atau membuat dia capek, inatan. Falyakhtaris silma ala harbihi, hendaklah dia memilih asilma, berdamai untuk memusuhinya. Wal yalzamil insota, dan tetap diam meskipun dia senantiasa bersuara. Wal yalzamil insota, insot yang pertama itu diam, sota yang belakang itu bersuara. Mau dia ngoceh kayak apa kita diam aja. Tambah satu fasal. Fasal berikutnya, faslun fil istifadati wa qatibasil adab. Fasal tentang istifadah, belajar atau mengambil faedah, dan iktibas. Iktibas itu kalau dalam bahasa skripsi ya plagiasi. Artinya apa plagiasi? Nyontek adab. Iktibas, mencuplik. Sekarang aturan plagiasi ketat sekali, apalagi untuk tingkat S2, itu dosennya killer. Ya sekedar barangkali diantara antum ada yang nanti mau lanjut S2 atau S1. Kalau ada, biasanya sih kalau sudah jadi hafid, wisuda, tugas tahun sih langsung S3, S3. Istri. Wayam bagi seyogianya ayyakuna talibul ilmi, seorang talibul ilmi mustafidan, senantiasa mendulang faidah fi kulli waktin, di setiap waktu, hatta yahsula lahul fadlu, sehingga dia mendapatkan keutamaan, wal kamal, dan kesempurnaan, fil ilmi, dalam hal ilmu. Caranya bagaimana untuk istifadah? Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun. Hendaknya dia senantiasa membawa atau ada bersama dia di setiap waktu mihbarah, tempat tinta. Nah, hari ini ya pulpen atau pensil. Saya dulu pas masih kecil masih ngumani ya, masih sempat pernah menyaksikan Pak Lek saya, paman saya yang nyantri itu gosok kayak batu itu, digosok untuk dibuat tinta, ditaruh di wadah kaca gitu,
Kalau mau nulis, celupkan tulis, celupkan tulis, celupkan tulis. Saya kecil itu ya berarti kurang lebih ya 20 tahun yang lalu lah. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Kalau pulpen hot hari ini ya tentunya masih. Kalau pulpen hot kan memang dia dicelup terusnya diisi kan buat nulis kaligrafi hot. Kalau ini ndak, emang pulpen lincip buat nulis. Dan pondoknya insyaallah syarat lulusnya harus setoran alfiyah bi dhuhril ghaib dhabtan taman. Alfiyah Ibnu Malik. Syarat lulusnya. Hatta yaktuba ma yasma minal fawaid al ilmiyah, sehingga dia bisa menulis faidah-faidah ilmu yang dia dengarkan. Kila dikatakan man hafidho farra wa man kataba qarra. Orang yang menghafal sering kali hafalan itu nanti akan hilang. Farra lari, wa man kataba qarra. Kalau orang itu menulis nanti akan tetap ada tulisannya kan. Bisa dia tilik, bisa dia lihat di lain kesempatan. Wakila dikatakan al ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal. Ilmu itu yang diambil dari lisannya para ulama. Li'annahum yahfaduna ahsana ma yasmaun. Karena para ulama itu mereka menghafalkan yang terbaik dari apa yang mereka dengarkan. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan ahsana ma yahfadun, yang terbaik dari apa yang mereka hafalkan. Wa sami'tu an Syekhil Imam Al-Adib Al-Ustad Zainul Islam Al-Ma'ruf bil Adib bil Mukhtar yaqul qala Hilal bin Zaid bin Yasar ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda li ashabihi, kepada para sahabat beliau, syai'an, sesuatu, minal ilmi wal hikmah, berupa ilmu dan hikmah. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli ma qulta lahum. Nun sewu kanjeng Nabi, tolong diulangi dong apa yang barusan Anda sabdakan kepada para sahabat. Faqala li, maka Rasulullah bersabda, hal ma'aka mihbaratun, apakah kamu bawa tinta, bawa alat tulis? Fakultu ma ma'i mihbaratun, boten kanjeng Nabi, tidak. Faqala Nabi alaihi salam, ya Hilal, la tufariqil mihbarah. Wahai Hilal, janganlah kamu berpisah dari mihbarah, alat tulis. Li'annal khair fiha, karena kebaikan itu ada pada mihbarah. Wa fi ahliha, dan pada orang yang memiliki mihbarah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Catat di HP gimana Ustaz? Ya, kalau memang catatan di HP itu bisa awet sebagaimana tulisan di kertas, ya no problem, tidak masalah. Intinya faidah-faidah itu terkumpulkan dan suatu saat bisa dilihat lagi. Tapi kan hari ini sekarang antum kan posisinya sedang tidak membawa HP, tidak megang HP, kan gitu. Maka perlu kertas dan pulpen itu ada di tempat yang dekat dengan antum. Barangkali nanti suatu saat antum dalam perjalanan di Nasrul Quran, ternyata harus begini, ternyata harus begini, segera ditulis. Kalau kata dosen metodologi saya itu, seringkali seseorang itu pada waktu-waktu yang tidak dia sangka akan mengalami brainstorming. Jadi badai ide, tiba-tiba itu ada banyak sekali ide yang terlintas. Ada banyak sekali hikmah-hikmah yang terlintas dalam kepala. Itu kalau nggak segera ditulis, hilang. Ustadz Kutub, yang kalau semester 3 tahu ya, Ustadz Kutub, sekretaris MUI Jepara, pernah kita hadirkan di sini. Itu beliau senang sekali untuk nulis, dan memang keturunan dari ayahanda beliau. Beberapa kali saya lihat status WA beliau itu bongkar-bongkar lemari itu. Loh, ternyata saya dulu udah pernah ya nulis taklik untuk jurumiyah. Ternyata saya dulu udah pernah yang ngerancang
line out untuk apa. Jadi memang ketika muncul ide langsung tulis, muncul ide langsung tulis. Kalaupun tidak bisa diselesaikan saat ini, suatu saat nanti sudah ada rancangannya. Insya Allah tinggal dibaca. Oh iya. Nah, ketika maklumat kita semakin banyak kan, menulis itu juga akan semakin banyak yang bisa ditulis. Dan memang harus seimbang ya antara skill menulis dengan maklumat. Orang banyak maklumat tapi tidak bisa nulis, bingung dia mau nulis apa. Caranya gimana ya nulisnya? Orang seneng nulis tapi nggak punya maklumat. Yang ditulis apa? Nggak ada yang bisa ditulis akhirnya. Wa wassa as-sadru syahid Husamuddin ibnahu Syamsuddin. Husamuddin memberikan wasiat kepada anaknya Syamsuddin. Ayah fadho hendaknya menghafal kulla yaumin syai'an minal ilmi, untuk menghafalkan sesuatu walaupun sedikit dari ilmu wal hikmah dan hikmah. Ada mungkin 100 mutiara hadis itu pendek-pendek, sehari satu enggak masalah. Kalau kita di sini ada setahunnya ada 200 hari kurang lebih ya, atau 250 kan lumayan. Wisuda nanti punya 500 hadis. Kalau masih longgar, kalau sudah penuh dengan Al-Quran ya nanti dulu enggak masalah. Kan gitu. Saya berbicara ketika masih ada kelonggaran. Jangan sampai nanti semangat untuk menambah keilmuan, tujuan utama di sini untuk tahfidz malah dikesampingkan. Fa innahu yasirun, sesungguhnya demikian itu mudah, wa an qaribin yakunu katsiran, dan lama-lama akan menjadi banyak. Washtara Isam bin Yusuf membeli kolaman sebuah pulpen bidinarin dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram? 4,25 kurang lebih gram emas. Pulpen harganya 4,25 gram emas. Kalau 1 gramnya tuh hari ini dikonversi ke Antam atau EOA ya kurang lebih ya 900 ribuan lah. Kali 4 3,6 juta, tambah 1/4-nya 900 ribu, berapa tuh? 225 kurang lebih. Beli sebuah pulpen harga 1 dinar. Pulpen antum yang paling mahal harga berapa? Liyaktubama yasma'uhu fil hal, supaya beliau bisa menulis apa yang beliau dengar seketika itu juga. Fal umru qasir wal ilmu kasir. Umur kita, usia kita itu pendek dan ilmu itu banyak. Kalau pulpen itu mahal kan akhirnya kita ndak akan, iya kan? Antum beli pulpen harga 300 ribu ndak mungkin mau masuk kamar mandi antum taruh aja gitu kan. Nggak mungkin. Wah, 300 ribu loh ini, taruh sini terus. Yang penting niatnya jangan niat sombong ya. Kalau yang udah pernah ke Gramedia mesti pernah lihat pulpen yang harga mahal-mahal itu. Yang dari Solo harusnya udah pernah mampir main ke Gramedia. Saya pas masih di Solo beberapa kali masuk Gramedia tuh. Iseng-iseng aja lihat itu di etalase kaca itu kan ada pulpen Parker itu kan harganya sampai 500, 750, 2 juta. Pulpen itu. Belum ya? Yang belum nanti kapan-kapan main. Kalau di Jepara nggak ada Gramedia. Fayam bagi seyogyanya alla yudayya talibul ilmi al-awqat was-sa'at. Seyogyanya seorang talib tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Wa yaghtanimal layali wal khalwat, memanfaatkan betul semaksimal mungkin waktu malam dan waktu-waktu khalwah, waktu-waktu sendiri, sepi. Yuhka dihikayatkan an Yahya
bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi annahu qala, bahwa beliau berkata al-lailu tawil, malam itu panjang, fala tuqassirhu bimanamika, jangan kamu bikin pendek dengan mimpimu. Karena itu kalau mimpi kan bangun-bangun kan kerasa sebentar kan, wih ada nih, ada nih, kau mati, udah selesai toh jamaahnya. Wan naharu mudi, siang itu bercahaya, bersinar, terang benderang. Fala tukaddirhu bi athamika, maka jangan kamu nodai, jangan kamu keruhkan siang itu dengan dosa-dosamu. Wayam bagi seyogianya ayyagtani masyuyukha, memanfaatkan betul kesempatan bersama dengan syekh, dengan guru, dengan ustadz. Wa yastafida minhum, dan mengambil faidah dari mereka. Betul sekali, terasa betul penyesalannya ketika masih mondok itu, karena memang setiap pekan ketemu, bahkan setiap hari ketemu, itu ya biasa aja dengan ustadz itu. Tapi begitu lulus, begitu wisuda, tugas itu, wah, kita melihat ada poster yang ngisi Ustadz Fulan, yang poster yang ngisi Fulan. Oh, ternyata beliau itu di luar, di masyarakat itu, untuk bisa mendatangkan beliau itu bisa jadi antrinya 6 bulan baru bisa sekali, setahun baru bisa sekali. Ketika masih mondok biasa aja. Maka dimanapun nanti kita berada, atau bahkan sekarang dari ustadz siapapun, atau bahkan dari teman antum, selama mereka punya faidah, punya ilmu, gali sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Walaysa kullu ma fata yudrak, tidak semua yang sudah terlewat itu bisa didapatkan. Kama qala ustadzuna Syekhul Islam fi masyikhatihi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dalam masyikhah beliau, kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa mastakhbartuhu, berapa banyak syekh besar, syekh senior yang aku jumpai namun tidak sempat aku ambil pelajaran darinya. Wa aqulu ala hadzal faut man sya'an hadzal bait, ada sebuah bait terkait dengan hal ini, lahfan ala fautit talaqi lahfan. Lahfan itu menyesal, betul-betul sangat menyesal, ala fautit talaki, dengan hilangnya kesempatan untuk talaki, bertatap muka, belajar langsung dengan ustadz, talaki. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa, segala sesuatu yang sudah terlewat dan habis tidak dapat yulfa, didapatkan. Yulfa ini kalau dalam Al-Quran ada lafal apa? Ma alfaina alaihi aba'ana, alfa yulfi, yulfa, yulfa ini bentuk sulasinya. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, idza kunta fi amrin fakun fihi, kalau kamu berada dalam satu urusan, fakun fihi, maka fokuslah dalam urusan tersebut. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi khizyan wa khasaran, cukuplah berpaling dari ilmu Allah itu sebagai kerugian, ya kerugian, khizyan kehinaan, wa khasaran dan kerugian. Wasta'id billahi minhu lailan wa naharon, berlindunglah kepada Allah dari kerugian dan kehinaan itu lailan wa naharon. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah, seorang talib harus tabah menghadapi kesulitan, wal madallah dan kehinaan, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wat tamalluku madmumun, caper itu dilarang atau tercela, illa fi talabil ilmi. Fa innahu la budda lahu minat tamalluki lil ustad, dia harus caper kepada ustadznya,
wasyarik dan temannya, wa ghairihim dan selainnya, lil istifadati minhum dalam rangka untuk mengambil faidah dari mereka. Kalau semata-mata hanya biar jadi pusat perhatian ya jangan. Hujan-hujan ke tengah halaman terus sholat di tengah halaman. Ya jangan. Malam-malam niup balon terus dipecahin. Dur jam 12 malam. Jangan. Kila dikatakan al ilmu izzun la dulla fihi. Ilmu itu sesuatu yang mulia dan tidak ada kehinaan di dalamnya. La yudroku, tapi ilmu yang seperti itu tidak didapatkan illa kecuali bidullin dengan kehinaan, la izza fihi yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi memang pantas kalau masih dalam proses thalabul ilmi itu kita berkhidmah, kita diikat oleh banyak aturan, kita dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu hal yang wajar, tidak masalah. Ikatan apapun yang menjerat leher, tangan, dan kaki kita itu jangan pernah dipermasalahkan selama kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita di atas agama Islam, kan gitu. Seringkali atau beberapa banyak yang berpikiran itu, saya tidak mau terikat. Lah kamu tidak mau terikat terus pengennya gimana? Pengen ucul terus gimana kalau ucul? Kita itu hidup malah lebih baik, lebih tertata kalau terikat, kan gitu kan? Terikat dengan syariat Allah, terikat dengan agama Allah, terikat dengan para ustadz yang mereka komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kan? Nah, kalau kita ucul terus gimana? Orang ucul itu kan akhirnya mau dia keblegong, mau di depan ada jurang dia nanti nyemplung, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menegur, kan gitu. Pun ketika nanti ada warung di tengah padang yang panas, warung itu menjual es degan, kan akhirnya nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajak kan, karena dia ucul. Coba dia nggak ucul bareng dengan teman-temannya, kan? Es degan yuk, mampir bareng, seger bareng, ya kan? Nanti jalan lagi bareng. Wa qala al-qail, ada seorang qail yang mengatakan arola kanafsan tashtahi antu izzaha. Aku lihat kamu ini punya jiwa yang jiwamu itu sangat senang untuk dimuliakan. Siapa sih yang enggak senang untuk dimuliakan? Disebut-sebut, dieluk-elukan, diangkat derajatnya. Oh, Masya Allah ya. Kalau tidak ada dia itu mungkin BEM ini nggak akan jalan. Nah, kalau bukan karena saya, angkatan saya ini udah rusak semuanya. Loh, jiwa kita, nafsu kita itu senang kalau dimuliakan. Itu tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Tidak bisa kita pungkiri. Falasta tanalul izzah hatta tudillah. Kita ini tidak akan mendapatkan kemuliaan untuk diri kita hatta tudillah, sampai kita merendahkannya, menghinakan diri kita. Lah apa gunanya kita mulia tapi mulia karena lisan kita sendiri? Bukan mulia namanya, ya kan? Uang 100.000 itu bernilai 100.000 karena penilaian orang lain. Apa pernah uang 100.000 itu dia nyebut, aku ini 100.000? Oh, enggak pernah. Penilaian orang lain, mau dia lecek kayak apa, dia tetap 100.000. Tapi uang 2.000 walaupun disetrika, by clean sampai dilaminating, semprot rapika 1 liter, ya tetap 2.000, ya kan? Maka jadilah uang 100.000. Karena di Indonesia memang uang kita yang paling gede kan 100.000 kan. Nah itu. Kalau ada 1 juta ya saya akan nyebut 1 juta. Maksudnya apa? Jadilah orang-orang, mari kita menjadi orang-orang yang mulia, bukan karena kita mengangkat diri kita sendiri, tapi betul-betul kita ini layak untuk dimuliakan oleh orang lain. Nah, cara memuliakan diri kita ya dengan
terlebih dahulu menghinakan dan merendahkan diri kita. Allah a'lam bishawab. Ini masih 3 fasal, insyaallah kita selesaikan nanti ba'dal isya insyaallah. Biasanya 2 fasal terakhir itu ya kita baca aja biasanya. Fikum soal, fadhol kalau ada soal. Ya. Hah? Mawaki utuham. Ya, mawaki itu kan mauki itu tempat atau lokasi. Tuham itu tuduhan. Jadi memang lokasi atau kondisi yang menimbulkan tuduhan. Tempat atau lokasi yang menimbulkan tuduhan. Kalau dalam sirah itu kan Rasulullah pernah malam-malam pulang bersama istri beliau itu kan, saya lupa detailnya namanya. Kemudian ada beliau berpapasan dengan seorang sahabat atau 2 itu, di mana sahabat itu kemudian ketika berpapasan dengan Rasulullah jalannya langsung cepat. Rasulullah akhirnya kemudian berhenti manggil sahabat itu, dijelaskan ini adalah fulana, menyebutkan nama istri beliau itu, saya lupa namanya. Supaya apa? Supaya si sahabat ini tadi tidak suudzon kemudian menyampaikan ke sana-sana, saya kemarin papasan dengan Rasulullah bersama dengan seorang cewek. Karena Rasulullah sadar peristiwa itu berpotensi akan menimbulkan prasangka itu tadi. Memang tidak menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan kita alami. Tapi kalau kita berada di posisi di mana kita harus menjelaskan, ya kita jelaskan. Kan gitu. Tapi pada prinsipnya setiap muslim wajib untuk memegang teguh prinsip husnudzon. Husnudzon. Ahor wujud kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan nanti ba'da isya insyaallah. Setelah makan atau langsung? Setelah makan ya. Setelah makan berarti jam 8 insyaallah. Begitu. Nah tatim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.